Baik, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya atas nama Prima Crescentia Sasi dengan NPM 33210016. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Jadi nomor 1, jelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial. Jadi menurut saya, stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Stratifikasi sosial disebut juga lapisan antara masyarakat. Kata stratifikasi berasal dari stratum yang artinya lapisan, sedangkan sosial bermakna masyarakat. Nomor 2, jelaskan faktor-faktor untuk menentukan stratifikasi sosial, sertai dengan contoh. Jadi, ada 5 faktor. Yang pertama itu faktor kekayaan, yang kedua faktor kekuasaan, yang ketiga faktor keturunan, yang keempat faktor kehormatan, dan yang terakhir faktor pendidikan. Yang pertama, faktor kekayaan. Faktor kekayaan ini menjadi dasar stratifikasi sosial karena dapat membedakan mereka yang kaya dan miskin. Orang yang kaya raya akan menempati lapisan teratas dalam stratifikasi sosial, sementara yang miskin berada di lapisan bawah. Dalam stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi, terdapat pula kalangan ekonomi menengah. Contohnya, kekayaan yang menjadi tolak ukur. Artinya, stratifikasi sosial ini beragam, mulai dari uang, harta berharga, dan aset produksi. Kekayaan juga dapat dinilai dari gaya berpakaian, kebiasaan berbelanja, luas rumah, tipe kendaraan pribadi, dan lainnya. Yang kedua itu kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini itu kekuasaan juga menjadi faktor penyebab stratifikasi sosial. Contohnya itu, mereka yang berkuasa akan menempati lapisan atas, misalnya presiden, raja, sultan, dan lainnya. Sementara rakyat jelata berada di lapisan bawah karena tidak memiliki kekuasaan. Yang ketiga, faktor keturunan. Faktor keturunan juga menempati individu lapisan kelas tertentu. Contohnya, anak bangsawan masih bayi sudah mendapatkan hormat, sedangkan masyarakat jelata tidak pernah mendapatkan rasa hormat. Nah, yang keempat itu faktor kehormatan. Menjadi faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial karena tidak semua orang mendapatkan kehormatan. Contohnya, khayal, ustadz, tokoh senior, dan lainnya. Yang kelima, pendidikan. Memiliki salah satu tolak ukur stratifikasi sosial di masyarakat. Contohnya, lulusan sarjana akan diutamakan dibandingkan dengan lulusan SMA. Yang ketiga, jelaskan 3 sifat stratifikasi sosial disertai dengan contoh. Nah, di sini 3 sifat. Yang pertama itu terbuka, yang kedua tertutup, dan yang ketiga campuran. Jadi Contoh yang sifat terbuka itu melalui pendidikan status seseorang bisa naik. Yang kedua itu tertutup, itu adalah sifat yang membatasi seseorang untuk melakukan pendidikan dari satu golongan ke kelas golongan lainnya. Yang ketiga, stratifikasi campuran. Itu perpaduan antara sifat tertutup dan terbuka. Artinya, orang dengan sifat stratifikasi campuran dapat menggunakan sistem stratifikasi tertutup maupun terbuka secara bebas. Yang terakhir itu, menurut saya itu mengapa stratifikasi dalam kehidupan sosial itu dalam kehidupan sosial manusia. Jadi, dikarenakan tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga rasa tanggung jawab sosial berkurang. Lalu dilanjutkan adanya ketimpangan pemilikan nilai atau harga. Sekian dan terima kasih.